Mengapa itu bisa terjadi? Untuk yang kaum tipe M, yang lebih memilih bahasa Roja, atau anak mudanya lebih memilih menggunakan bahasa Inggris, misalkan gitu, karena kosakata yang ada di dalam kamus itu tidak membumi. Itu pertama. Yang kedua, karena ada stigma, ada anggapan bahwa mereka yang bisa berbahasa Inggris itu dicitrakan lebih pintar ketimbang kalau hanya menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Dan itu bisa dimengerti. Mengapa? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia dan warganet Malaysia, dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas pernak-pernik tentang warganet Malaysia. Tentu kita bisa melihatnya melalui dari komentar-komentar yang mereka tuliskan. Sekarang mari kita membahas beberapa komentar yang dituliskan baik oleh warganet Malaysia maupun warganet Indonesia. Komentar yang dituliskan oleh Mas Edi Moro ini adalah menyikapi dari video ketika Senator Malaysia itu mengatakan bahwa kuda kepang itu dimainkan di Melayu Riau, dimainkan oleh orang Bugis, dan dimainkan oleh orang Makassar. Kuda kepang ni orang Johor main. Orang Johor, orang Riau, orang Makassar, orang Bugis. Itu memang permainan kita itu permainan Nusantara. Tetapi kalau orang Johor klaim kata, orang Melayu kata ini kita punya, sana marah. Orang sana marah, otomatik dia marah. Jadi kita tak boleh kata kuda kepang itu berasal daripada Johor. Kita kena sebut kuda kepang itu berasalnya daripada Nusantara, di mana migran-migran kita yang berasal tahun 30-40 menyeberang masuk ke Riau, ke Johor. Akhirnya kita bermain kuda kepang itu. Kuda kepang itulah hak bersama, hak Nusantara. Dan Mas Edi Moro ini memberi komentar sebagai berikut. Di kampungku ada reok, sedangkan kami di Kepri. Maksudnya Kepri itu Kepulauan Riau. Reok yang ada di Kepri tetap dari budaya Jawa yang dimainkan oleh orang Jawa. Walaupun ada orang Melayu yang ikut main di dalamnya, namun itu tetap budaya Jawa. Negeri M memang aneh, suka ngaku-ngaku budaya. Nah, itu yang saya sebutkan ya di dalam ketika beberapa di video saya sebelumnya, di mana pertama mereka itu krisis identitas. Jadi mereka sedang mencari identitasnya itu apa begitu. Mereka sebenarnya terjebak ya oleh definisi yang mereka buat sendiri. Di mana di dalam negara mereka mengatakan bahwa hanya ada 3 komponen bangsa. Mereka menyebutnya bangsa, bukan suku ya, yaitu Melayu, India, Cina. Begitu mereka mengetahui bahwa Cina dan India itu mempunyai latar belakang sejarah yang besar, sedangkan di dalam negeri, di dalam Malaysia, mereka yang Melayu ini mempunyai supremasi, ya, mempunyai keistimewaan dan lain-lain. Bagaimana untuk menjustifikasi keistimewaan-keistimewaan itu? Ya, mereka harus mempunyai budaya. Nah, kenapa saya sebut mereka terjebak dengan definisi mereka sendiri? Karena Melayu, kalau kita bicara Melayu menurut definisi Indonesia, Melayu itu dari segi adat dan budaya itu hanya bagian dari salah satu komponen yang membentuk Indonesia. Di mana Indonesia itu mempunyai banyak suku-suku, bukan bangsa. Sehingga Melayu di Indonesia itu adalah bagian dari suku. Nah, suku-suku yang ada di Indonesia itu yang membentuk kebinekaan Indonesia. Itu yang membentuk keberagaman budaya. Jadi nanti ada yang dari Melayu, Jawa, Minang, Batak, Ambon, Papua, dan sebagainya, dan sebagainya. Malaysia itu terjebak dengan definisi yang mereka sebutkan itu sendiri dengan mengatakan bahwa apa yang saya sebutkan tadi, suku-suku yang saya sebutkan tadi, itu dianggap sebagai Melayu. Jadi, semua yang ada di Indonesia, mereka akui itu sebagai Melayu. Komentar berikutnya. Ini adalah contoh ya, bagaimana cara berpikir yang tidak konsisten bercakaran sesama keturunan. Maksudnya keturunan apa? Keturunan Melayu maksud semua mau dimelayukan gitu.
Kemudian Mas Muhammad Saiful Anam membalas, sudah mengakui kalau kalian hanya keturunan. Dibalas dong sama si warganet Malaysia nih. Ini yang menantang intelektual saya itu yang ini nih. Budaya milik suku, bukan negara klaim itu semua, tapi suku-sukunya. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik. Apakah di Malaysia mengenal suku? Bukankah di Malaysia itu hanya ada bangsa? Bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Kemudian Mas Muhammad Saiful mengatakan, terus yang kalian klaim itu budaya suku apa? Suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Minang, itu ada di kedaulatan wilayah mana? Kalian paham nggak arti kedaulatan suatu negara? Mendo dan pekok diternak jadinya ya tipe ayam seperti kalian ini. Mas Saiful Anam, nyantai aja, jangan emosi. Dia memang ingin memprovokasi kita agar kita keluar tuh emosinya. Kita berikan fakta aja. Dia mau nerima, mau nelen, mau dia muntahin lagi, itu bukan urusan kita. Kemudian saya jawab dong, karena saya baru membaca itu. Kalau dikatain maling siang, ngamuk. Tapi apa yang dituliskan di atas dengan klaim seenak perut tanpa adab dan etika, itu memang maling. Masa mau disebut malaikat? Warganet Malaysia ini ngomong, jangan emosi ya Pak. Budaya diklaim oleh sukunya lagi. Nah, ini nih, sukumu apa? Emang di Malaysia kenal suku? Saya mau tanya dong. Ini yang ditanya oleh Mas Saiful Anam. Memang sukumu apa? Ini betul-betul orang ini ya, ingin membuat saya itu terpancing emosinya, sehingga saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang rendahan. Justru saya sedang menertawakan kebodohanmu. Saya mengerti kalau kamu tidak paham itu, karena kamu waham. Waham itu kan pikirannya kebalik-balik kan, yang A jadi B, B jadi A gitu lah. Kalau kita bicara tentang tanda-tanda harimau kiamat itu kan munculnya Dajjal, kan begitu ya. Ini kita nggak bicara tentang agama dikit nih. Nah, salah satu ciri khasnya itu adalah fitnah yang besar. Sehingga yang kita lihat air itu sebenarnya api, yang kita lihat api itu sebenarnya air. Kan itu tuh yang salah satu ciri-ciri tanda hari kiamat. Ini yang terjadi dengan warganet Malaysia ini. Ketika dia berbicara dalam dimensi negara, dia mengatakan bahwa, negara Malaysia mempunyai 3 bangsa, Melayu, India, Cina. Itu komponennya kan. Tetapi begitu mereka mau mengklaim budaya Indonesia, mereka mengatakan itu suku. Jadi suku lu di Malaysia itu apa? Kemudian dia balas dong, nama kanalnya diskusi, tapi result keputusannya yang terus menghina. Saya tidak menghina Anda, saya sedang memberikan fakta bahwa Anda dari segi berpikirnya itu tidak logis. Saya sudah sebutkan mengapa tidak logis ya. Di tataran negara, Anda mengatakan bangsa. Tetapi di tataran untuk mengklaim budaya-budaya di Indonesia, Anda mengatakan suku. Jadi suku itu posisinya tuh di Malaysia sebagai apa? Tidak ada. Di Malaysia itu tidak ada. Saya tahu Anda mencoba mengatakan bahwa ini bukan tentang negara, tapi tentang suku. Ya, saya tanya sekarang kepada Anda. Suku Anda apa di Malaysia itu? Malaysia tidak mengenal suku. Malaysia mengenal bangsa. Akhirnya saya udah capek ya berbicara dengan orang kayak gini ya, muter-muter bulet aja. Akhirnya ya udah, diskusi itu harus dengan akal. Dan Anda manusia kan, hanya manusia yang diberikan akal. Itu maksudnya. Masih berbicara tentang kuda kepang ya. Ini dari Mas Dwi Putra. Mana ada orang Johor, Riau, Makassar, Bugis main kuda kepang? Itu pasti turunan Jawa. Kalau Nusantara, apa perannya Ujung Medini? Nusantara itu kan kepulauan. Kalau kepulauan, pertanyaan saya, itu Semenanjung itu kepulauan atau bagian dari ujung benua Asia? Nah, ini dari Made Rantiasa. Di Indonesia, banyak saudara kami Tionghoa yang mahir memainkan barongsai. Tapi, kami tidak pernah mengklaim barongsai sebagai budaya kami. Betul? Nah, Malaysia itu tidak berani mengklaim barongsai itu sebagai budaya atau adat mereka. Karena itu hanya untuk semakin membuat dikdaya bangsa Cina yang ada di Malaysia. Jadi, mereka mencoba menghindari itu. Tidak mengklaim. Karena mereka ingin mengklaim apa yang ada di Indonesia agar Melayu di Malaysia itu terlihat besar. Nah, ini dari Mas Aryan Hanggoro. Ini menjawab ketika dalam video, ketika saya berbicara, saya masuk ke Kopitiam atau warung kopi Cina dengan teman-teman saya orang Cina. Dan saya mengatakan bahwa pelayan orang Cina, Malaysia,
umurnya di bawah 20 tahun, itu tidak mengerti kosakata sederhana dalam bahasa Melayu Malaysia. Saya mengatakan bahwa ini nanti bisa aja dibilang hoax oleh tipe M Malaysia. Di dalam video itu saya mengatakan, pertanyaannya, lu bergaul nggak dengan orang Cina, dengan orang India, Malaysia? Lu masuk nggak ke warung-warung kopi Cina? Gue yakin lu nggak masuk, karena stigma yang ada di kepala mereka, itu warung kopi Cina itu babi. Ini oleh Aryan Hanggoro mengatakan bahwa pengalaman ke warung Cina itu juga saya alami, Pak D. Saya masuk ke kedai Cina, tapi saya dimarah-marahi oleh kawan tipe M. Dia mengatakan najis. Saya geleng kepala. Bayangkan ya teman-teman, apakah itu yang dinamakan konsep persatuan di Malaysia? Padahal Cina, India, itu adalah mereka warga negara Malaysia juga. Tapi yang tipe M ini bisa mengatakan itu najis. Kemudian dari Yulia Yasmin yang mengatakan, benar sekali, saya berada di Sarawak, banyak Cina Sarawak bilang kalau di Semenanjung orang tidak bercampur. Misalnya di warung kopi, Melayu sama Melayu, Cina sama Cina. Tidak seperti di Sarawak, orang boleh duduk sama-sama, yang mau makan babi ya silakan makan babi, yang tidak mau makan babi ya nggak apa-apa, nggak ada urusan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa duduk bersama, begitu kan ya? Cerita tentang bagaimana tersegregasinya di Semenanjung dibandingkan dengan di Sabah Sarawak, itu kita bisa melihat ya, karakter orang Sabah Sarawak itu lebih terbuka dan lebih bisa menerima orang dengan latar belakang apapun. Dan saya mengatakan bahwa karakter orang Sabah Sarawak itu lebih dekat kepada karakter orang Indonesia. Kalau kita berbicara tentang bagaimana ini bisa terjadi di Semenanjung, segregasinya itu semakin lama itu semakin lebar ya. Bahkan kalau kita pergi ke beberapa tempat di Semenanjung begitu ya, itu warung-warungnya itu tergantung itu warungnya punya siapa. Kalau warungnya yang punyanya orang Cina, maka yang datang di sana itu orang Cina semua. Kalau misalkan warungnya yang punya orang tipe M, maka yang datang itu orangnya tipe M semua. Sentimen yang selalu dimainkan itu adalah, oh yang di warung Cina itu jual babi. Sentimen itu yang selalu digunakan sehingga yang orang tipe M itu jadi nggak ke sana, ya, nggak ke warung yang dimiliki oleh orang Cina. Tentu saja ini menjadi suatu pertanyaan ya, kok bisa ya cara berpikirnya sempit begini begitu. Kalau saya perhatikan ya, itu perannya politisi Malaysia yang di Semenanjung itu sangat besar membuat segregasi seperti ini ya, membuat segregasi yang akhirnya dipisah-pisah tuh orang Cina, orang India dan tipe M. Segregasi itu semakin lebar. Dan mengapa itu dilakukan? Ya karena yang namanya partai politik, ujung-ujungnya kan ingin berkuasa ya. Nah, bagaimana cara berkuasa? Ya, mereka mungkin menggunakan caranya Belanda, divide et impera, memecah belah untuk menguasai. Teman-teman bisa lihat di dalam siaran YouTube sidang parlemennya Malaysia, bagaimana pertentangan itu terjadi ketika misalnya anggota parlemen itu bangsa Cina, dan pertentangan itu sangat terlihat dengan jelas ketika perdebatan, ya bukan perdebatan ya, kalau saya ngomong kayak teriak-teriak di gedung parlemen itu kan kayak anak kecil ya. Pertentangan itu antara bangsa Cina dan tipe M ini. Teman-teman bisa lihatlah di video, banyak kan video-video itu, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, itu menunjukkan apa? Segregasi itu sangat lebar. Bayangkan itu wakil rakyat loh yang bicara, mewakili rakyat. Itu cerminan yang ada di rakyat di bawah. Ya mungkin teman-teman yang tipe M mungkin akan mengatakan, oh enggak, itu enggak mungkin, itu hanya urusan politisinya aja. Iya, tapi politisi itu kalian yang memilih mereka kan. Nah, ini dari Mbak Asri Suryani. Tanya dong, Mbak Asri Suryani ini pertanyaannya tuh nyelekit gitu. Berapa banyak dari populasi Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu Malaysia baku? Karena faktanya adalah sebagai berikut. Bangsa Melayu sendiri lebih memilih menggunakan bahasa Rojak ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Banyak anak muda Melayu Malaysia lebih memilih bahasa Inggris ketimbang bahasa Melayu baku Malaysia. Itu fakta. Banyak anak-anak Melayu Malaysia lebih memilih bahasa Indonesia ketimbang bahasa Malaysia. Bangsa Cina Malaysia lebih memilih menggunakan bahasa Mandarin ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Bangsa India Malaysia lebih memilih menggunakan bahasa Tamil ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Warga Sabah dan Sarawak lebih memilih menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Melayu Malaysia.
apa yang dituliskan oleh Mbak Asri Suryani itu adalah fakta. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Untuk yang kaum tipe M, yang lebih memilih bahasa Roja, atau anak mudanya lebih memilih menggunakan bahasa Inggris, misalkan gitu, karena kosakata yang ada di dalam kamus itu tidak membumi. Itu pertama. Yang kedua, karena ada stigma, ada anggapan bahwa mereka yang bisa berbahasa Inggris itu dicitrakan lebih pintar ketimbang kalau hanya menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Dan itu bisa dimengerti. Mengapa? Karena perbendaharaan kosakata bahasa Melayu Malaysia itu sangat terbatas. Sehingga daripada bingung-bingung, mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Tulisan Mbak Asri Suryani itu sangat telak. Silakan aja kepada warganet Malaysia kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan atau data atau fakta itu, atau yang ingin menidakkan apa yang dikatakan oleh Mbak Asri Suryani itu, silahkan tuliskan aja di kolom komentar ya. Jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, dadah!